Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video tentang batasan dan fungsi komunikasi nonverbal. Nah, untuk topik hari ini saya akan mengkaji lebih jauh secara umum tentang bagaimana komunikasi nonverbal dalam sebuah pemaknaan komunikasi di sebuah organisasi. Jadi, hari ini kita akan bicara bagaimana batasan atau definisi dari komunikasi nonverbal. Bagaimana kemudian kita melihat perbedaan antara komunikasi verbal dengan komunikasi nonverbal tersebut. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjelaskan berbagai jenis dan fungsi yang kita anggap masuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Karena ingat, kadang-kadang tanpa kita rasakan, nonverbal itu melekat dengan sendirinya dalam proses komunikasi verbal, dan dia cenderung hampir tidak bisa dipisahkan dalam proses pelaksanaannya. Jadi, tidak bisa dipilih bahwasanya berkomunikasi secara nonverbal saja atau berkomunikasi secara verbal itu adalah dua yang menjadi satu kesatuan utuh. Tapi untuk nonverbal, pada satu waktu kita memang bisa membuatnya menjadi parsial. Ini akan kita ketahui nanti dalam konteks jenis dan juga fungsi dari komunikasi nonverbal. Sehingga ada kecenderungan buat saudara bisa merasakan perbedaan yang jelas antara kedua komunikasi ini. Dan baiklah, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi nonverbal dalam sebuah organisasi. Teman-teman mahasiswa, ketika berbicara sosial komunikasi nonverbal, maka dia satu indikasi yang membatasi dan komunikasi nonverbal bahwa setiap yang keluar, setiap pesan yang disampaikan, setiap sinyal yang muncul tidak dalam atau tidak berupa kata-kata yang bisa dimaknai secara langsung. Artinya, segala sesuatu yang berupa kata itu bisa dimaknai sebagai komunikasi nonverbal. Bisa menggunakan lambang, gerak tubuh, gestur, warna, sikap duduk, sikap berdiri, interaksi, gerakan tangan, mimik wajah, tatapan mata, atau bisa berupa bunyi tapi bukan berupa kata. Dan ingat, sebegitu fungsionalnya atau sebegitu pentingnya peran komunikasi nonverbal. Dari berbagai hasil penelitian mengindikasikan hasil-hasil dengan 3 fungsi bahwa pernyataan verbal kadang-kadang hanya 7% diakui. Sementara untuk vokal atau bentuk vokal itu sudah masuk dalam kategori nonverbal itu sekitar 38%. Bahkan 55% adalah wajah, ekspresi wajah, bahkan dalam interaksi dengan polisi, misalnya berhadapan dengan kasus, atau ketika seseorang ingin melihat kebenaran tentang kejujuran seseorang, pasti yang didengarkan pertama itu bukan mendengarkan penjelasan, tapi yang kita perhatikan itu pasti mimik wajahnya, gerakan matanya, karena kejujuran itu terletak pada apa yang bisa kita desain, karena keseluruhan gerakan atau keseluruhan fungsi nonverbal akan muncul tanpa bisa kita buat, dan itu adalah indikasi-indikasi yang bisa ditangkap sebagai pesan komunikasi yang lebih efektif. Maka, buat kondisi-kondisi tertentu, nonverbal menjadi lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi verbal. Jadi, mempelajari nonverbal artinya memahami apa yang dirasakan secara nyata oleh orang lain. Jadi, pengertian nonverbal adalah pesan-pesan yang diekspresikan atau pesan-pesan yang disampaikan secara sengaja atau tidak melalui gerakan, melalui tindakan, suara, perilaku, atau vokal yang berbeda dari penggunaan kata-kata dalam bahasa. Bahasa umum yang kita kenal sebagai kumpulan dari kata demi kata menjadi kalimat-kalimat, menjadi paragraf. Dan itulah bahasa. Dan itu yang kita sebut sebagai nonverbal. Dan ingat, makna dari tindakan-tindakan itu tidak tergantung dari makna isi gerakan, tidak tergantung dari segala sesuatu yang disampaikan secara nonverbal tadi, tetapi tergantung pada
interpretasi dari orang lain yang mengamatinya. Interpretasi ini menjadi bermacam-macam, sebab seperti dulu yang pernah kita bahas, fungsi dari komunikasi nonverbal itu ternyata banyak sekali. Maka akan di print on interaksi orang lain, interpretasi orang lain. Ketika memahami komunikasi nonverbal yang kita munculkan. Nah, batasan komunikasi nonverbal yaitu yang pertama, selalu berada dalam konteks. Artinya, jadi tanpa kita minta, tanpa kita sadari, ketika berbicara soal besar, maka tangan akan membentuk ukuran besar. Kecuali memang kita memainkan fungsi untuk merubah paradigma atau mengganti maksud sehingga membohongi sesuatu. Tapi secara umum, yang namanya komunikasi nonverbal selalu berada dalam konteks, mengikuti alurnya, panjang, pendek, besar, kecil, jadi dia akan mengikuti alurnya. Yang kedua, dan perilaku nonverbal adalah perilaku normal. Karena bagaimanapun nonverbal itu muncul dengan sendirinya karena dia adalah bagian dari komunikasi verbal. Kemudian yang ketiga adalah tindakan nonverbal saling berinteraksi, saling mengisi, rasa marah diikuti dengan tutur kata yang kasar. Jadi, nyata dia dengan verbal terinteraksi secara utuh, secara keras, ekspresi wajah yang tegang, tubuh emosional, ketika marah, ketika menyampaikan kemarahannya, dalam bahasa verbal, semua ekspresi yang muncul sebagai nonverbal ini mengikutinya. Kemudian yang keempat adalah pesan komunikasi nonverbal itu bermakna bermakna rangkap. Jadi banyak makna yang dimunculkan. Kemudian yang kelima adalah perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Artinya dia diterima, dia diinterpretasikan, biasanya diberikan umpan balik. Selanjutnya yang keenam adalah komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu tergantung dengan nilai dan norma masyarakat. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, komunikasi nonverbal sangat menentukan, pasti karena alat ukur sebenarnya ada di nonverbal. Kemudian yang kedelapan yaitu perilaku nonverbal sangat terpercaya dan sangat dipercaya. Karena ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah pesan verbal lebih mudah dimanipulasi. Dan perilaku nonverbal seringkali muncul secara tidak sengaja, sehingga lebih mudah untuk ditangkap dan dipercaya maknanya oleh komunikan. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi nonverbal. Secara umum kita analisis ada 5. Yang pertama, bentuknya komunikasi tubuh. Yang kedua, kita sebut sebagai komunikasi ruang. Yang ketiga, diam. Yang keempat, kita menyebutnya paralog atau paraleg. Yang kelima adalah komunikasi temporal atau waktu. Dari kelima jenis komunikasi nonverbal yang kita analisis, yang pertama yaitu dari komunikasi tubuh dulu. Gestur atau isyarat, ilustrator, penampilan afeksi, regulator atau masuk dalam komunikasi tubuh. Yang kedua, komunikasi wajah. Komunikasi wajah ada 3, seperti rasa senang, tidak senang, ketawa, bahagia, itu termasuk komunikasi wajah. Kemudian yang kedua, rasa dominan, menuntut dengan postur tubuh yang santai, suara yang keras, gaya egastur, menjaga jarak, itu termasuk dalam kategori komunikasi wajah. Yang ketiga, aktivitas fisik dan psikis atau mental dengan kecepatan rata-rata bicara dan tinggi rendahnya suara. Yang selanjutnya, persoalan komunikasi wajah. Yang pertama, kalau kita bicara soal keakuratannya, ada ketidaksesuaian emosi dengan ekspresi wajah. Kebahagiaan kadang-kadang memiliki keakuratan tidak lebih dari 50%. Terkejut kadang-kadang yaitu 38-86%. Dan kesedihan bisa 19-88%. Itu bisa dirubah oleh yang punya diri ketika memainkan peran ini. Jadi kadang-kadang nonverbal ini meskipun pada prinsipnya tidak bisa dibuat-buat, tapi untuk kondisi tertentu
dia bisa didesain dengan sangat baik. Jadi, tidak selamanya nonverbal itu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang paling jujur. Karena dari fungsinya nanti kelihatan bahwa ada maksud kadang-kadang untuk membohongi orang lain atau lawan bicaranya. Yang kedua yaitu soal pengaruh atau konteks atau keadaan atau tempat. Situasi bisa memberikan pengaruh pada komunikasi wajah. Kemudian yang keempat adalah universal atau relatif. Yang kelima, ekspresi sesaat. Artinya terbuka, kadang-kadang tersembunyi. Kadang-kadang ekspresi wajah tergantung pada tingkat kesadaran seseorang atas tindakannya. Selanjutnya, komunikasi mata. Komunikasi mata kadang-kadang menghindar, marah, terkejut, kagum, umpan balik, kedekatan emosional, itu bisa dilihat dari komunikasi mata. Mata adalah cakrawala dunia atau jendela dunia. Semua bisa dirasakan dan dipastikan melalui mata. Yang terakhir adalah bahasa sentuhan. Sentuhan bukan berarti kata-kata, tetapi malah memberikan imajinasi yang berbeda, sehingga terjadi komunikasi yang sangat luar biasa, menghibur, memberikan dukungan, kepuasan dan dominasi itu bisa dimunculkan lewat sentuhan. Nah, komunikasi ruang termasuk dalam komunikasi nonverbal. Ruang berarti kaitannya dengan jarak. Teritorialnya bisa kita lihat seperti ruang belajar, kamar, tempat duduk di sekolah yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, atau estetika, warna menciptakan ruang agar punya arti dan juga keindahan. Jadi yang masuk dalam kategori ruang adalah jarak, teritorial, estetika atau warnanya. Kalau kita bicara soal jarak terbagi menjadi 4. Yang pertama, jarak intim. Berarti meningkatnya hubungan psikologis atau sudah dalam persentuhan atau dalam fase sentuhan, misalnya kedekatan hubungan emosional antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak, itu jaraknya intim. Jadi, kalau dihitung secara kalkulasi meteran, itu sekitar 45 cm. Kemudian yang kedua adalah jarak personal atau batasan umum. Batasan pribadi seseorang yang tidak bisa disentuh orang lain, yang perkiranya sekitar 75 cm sampai 1,2 meter, yang mustahil langsung dilakukan sentuhan. Yang ketiga adalah jarak sosial, berarti jarak sosial yang sangat amat umum. Berarti dengan orang-orang yang tidak mungkin dikenal atau baru saja dikenal dalam hubungan sosial interpersonal. Nah, itu jaraknya sekitar 2 meter sampai 360 cm. Kemudian yang keempat adalah jarak publik. Berarti satu dengan banyak orang yang sangat mustahil untuk dilakukan sentuhan, dan itu pasti hubungannya sangat jauh, tidak saling kenal dan tidak saling tahu satu sama lain. Jaraknya biasanya lebih dari 450 cm, bisa sampai meteran. Selanjutnya, kategori yang termasuk komunikasi nonverbal, yaitu segala sesuatu yang selama ini kita anggap tidak penting, terabaikan, ternyata itu adalah salah satu konteks yang menjadi struktur kuat dalam komunikasi nonverbal, yaitu diam. Jadi, ketika kita diam dalam satu proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain, ternyata diam memainkan fungsi yang tidak sedikit dalam komunikasi nonverbal. Artinya, diam bisa mengekspresikan ke kita, menginformasikan kepada kita atau kepada orang lain bahwa kita lagi memberikan kesempatan otak untuk berpikir. Diam juga bisa memberikan makna menyakiti. Diam juga bisa mengisolasi diri sendiri, bisa juga mencegah komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain. Atau istilahnya diam itu silent is gold. Diam itu adalah emas. Diam juga bermakna mengkomunikasikan perasaan, artinya menolak dominasi. Sehingga diam juga dijadikan sebagai salah satu
bentuk komunikasi nonverbal. Kemudian yang berikutnya yang tadi kita bahas yang termasuk diam kategori ini adalah parallax atau paralanguage atau kecepatan berbicara, termasuk volume, ritme, rasional, bentuk vokal seperti tertawa, cekikan, pikikan, rintihan, rengekan, tinggi rendahnya suara itu termasuk dalam paralanguage. Yang selanjutnya, paralanguage dan persepsi. Orang seringkali menilai orang lain berdasarkan suara. Suara yang muncul dari paralanguage itu yang pertama, suara merupakan gejala atau tipe kepribadian seseorang. Yang kedua, suara juga mengindikasikan atau mengidentifikasikan sikap emosional seseorang. Nah, paralanguage dan percakapan paralanguage punya kaitan dengan percakapan, sehingga bisa dimaknai minimnya suara dalam percakapan dapat menjaga sekaligus dapat mengubah peran pembicara. Pendengar dalam percakapan, misalnya gini, ingin lanjut berbicara atau memberikan kesempatan kepada orang lain. Nah, itu percakapan. Jadi, paralanguage juga bisa dimaknai dalam konteks percakapan dan itu termasuk kategori nonverbal. Yang selanjutnya kategori nonverbal yang lain adalah istilah bahasa komunikasinya yaitu temporal atau waktu. Penggunaan waktu ini termasuk komunikasi nonverbal karena dia bisa mengekspresikan, menunjukkan informasi tertentu yang pertama. Informasi yang tertentu. Yang pertama adalah menunjukkan status atau seseorang yang tidak akan telat jika berhubungan dengan orang lain, maka dianggap lebih berkuasa karena menunjukkan statusnya. Yang kedua adalah waktu dan kesesuaian karena dalam komunikasi ada jam konsultasi namanya. Kemudian fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi yang pertama adalah repetisi, yang kedua adalah kontradiksi, yang ketiga adalah substitusi, yang keempat adalah komplimen, yang kelima adalah regulasi, yang keenam adalah aksentuasi. Kita coba lihat satu persatu bagaimana fungsi komunikasi nonverbal ini terhadap komunikasi verbal yang terjadi. Yang pertama adalah repetisi. Terkadang informasi atau pesan yang disampaikan secara verbal masih belum bisa dipahami oleh seseorang. Masih perlu penelaahan lebih lanjut, analisis lebih panjang, karena memang tidak semua orang mampu menyampaikan suatu informasi secara baik dan benar atau mudah dipahami orang lain. Nah, disinilah fungsi komunikasi nonverbal kadang-kadang memberikan peran aktif untuk memberikan repetisi atau pengulangan. Repetisi ini mengulang apa? Informasi apa yang disampaikan dalam kalimat yang cukup panjang tetapi dalam satu gerakan sehingga makna repetisi dari nonverbal lebih komunikatif dan efektif dibandingkan komunikasi verbal. Kemudian fungsi yang kedua adalah substitusi. Substitusi artinya sama halnya seperti fungsi repetisi tadi, bahwa komunikasi nonverbal juga dapat sekaligus memperjelas kepada komunikan satu informasi yang belum bisa dipahami mereka. Nah, di sini komunikasi nonverbal berfungsi sebagai memperjelas substitusi dengan cara menggantikannya dengan bahasa isyarat atau simbol-simbol lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi nonverbal dapat menggantikan lambang-lambang dari informasi verbal yang belum bisa dipahami oleh lawan bicara. Kemudian yang ketiga adalah kontradiksi. Kontradiksi berarti berlawanan. Nonverbal dimaknai untuk memberikan makna yang berbeda dibandingkan dengan komunikasi verbal yang muncul, di mana ada satu kondisi, memang keadaan di mana kita ingin memaksakan. Kita yang komunikator ingin membuat fungsi kontradiksi di mana pesan dalam komunikasi nonverbal ini memberikan perlawanan
atau kebalikan dari komunikasi verbal. Kemudian fungsi yang keempat adalah komplimen. Komplimen merupakan salah satu fungsi komunikasi nonverbal yang tugasnya adalah pelengkap. Namanya aja komplimen, sebagai pelengkap makna dari informasi verbal. Biasanya komunikator dalam memberikan informasi verbal mengalami kekurangan. Ada saja hal atau kendala-kendala yang kurang dalam satu pesan sehingga tidak jadi efektif. Nah, dengan begitu, disinilah peran serta komunikator dalam memainkan fungsi komunikasi nonverbal yang dapat melengkapi makna dan pesan verbal yang disampaikan tadi. Kemudian fungsi yang kelima adalah asentuasi. Asentuasi memiliki fungsi dalam proses komunikasi. Fungsi ini memiliki tugas sebagai penegas dari pesan verbal yang disampaikan oleh komunikator pada komunikan. Atau bisa dibilang satu hal yang digarisbawahi dalam satu pesan verbal. Karena ketika komunikator menyampaikan pesan, biasanya kurang bisa menegaskan titik-titik utama dari pesan itu sendiri, sehingga memerlukan komunikasi nonverbal untuk menegaskan titik-titik utama dari pesan tersebut. Selanjutnya, fungsi yang keenam adalah regulasi atau perilaku verbal. Bahwa komunikasi nonverbal dapat melibatkan tubuh isyarat yang bisa meregulasi perilaku atau pesan verbal yang kita sampaikan. Contohnya, Anda adalah seorang panitia lomba pidato. Ada peserta yang terus berbicara sampai melewati batas, sementara batasannya sudah habis. Nah, Anda bisa menghentikannya cukup dengan 5 jari dengan isyarat. Nah, itulah kenapa komunikasi nonverbal memiliki fungsi regulasi atau aturan tingkah laku verbal. Apa yang tidak bisa dilakukan komunikasi verbal? Kan tidak mungkin pada saat kita menyampaikan informasi kepada peserta didik, waktunya sudah habis. Tidak. Secara etika moral, merusak konsentrasi mereka sebagai peserta. Dan etika moralnya kita juga tidak punya hak sebenarnya untuk bisa merusak konsentrasi mereka atau merusak suasana. Maka cukup kita ambil 5 jari untuk menghentikan mereka. Selesai. Sekianlah presentasi saya pada kesempatan ini tentang fungsi dan peran komunikasi nonverbal. Semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.